karena butuh otoritas yang mengatakan. Maka ketika Petrus tiba dan dia pertama yang masuk. Makanya di situ di dalam kesaksian Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5, pertama dia menampakkan diri kepada Kefas sendiri. Setelah itu kepada para rasul. Murid-murid dalam nanti kita lihat terus ke belakang lalu kepada lanjut dulu. Setelah kepada 12 rasul, dia menampakkan diri kepada 500 lebih saudara. Pada itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sekarang dia menampakkan diri kepada uskup Yerusalem. Lanjut sedikit. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sekarang yang terakhir ayat 8, dia menampakkan diri kepada siapa? Dan Paulus bilang, saya ini tidak layak disebut rasul Kristus. Karena apa? Saya membumbung gereja Kristus. Oke, lanjut. Paling terakhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya gereja Allah. Oke, jadi tadi kalau kita melihat orden hierarkis ini, hierarkis dari penampakan Yesus pertama kepada Kefas, itu juga ketika Lukas 24 ayat 32, benar dia telah menampakkan diri kepada siapa. Lihat loh Lukas nih. Tadi kan Yohanes punya Injil, Paulus punya. Sekarang Lukas punya kesaksian dari dua murid dari Betania, dari Emmaus. Lukas bab 24 ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lanjut. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Otoritas lagi, oke. Tadi begitu ya. Jadi kitab suci sendiri menempatkan hierarkinya Petrus di atas ya teman-teman. Hebat sekali. Contoh nih Matius 2 dan Matius 10 ayat 2. Dari daftar para rasul hanya sebut satu yang pertama. Pertama Petrus. Yang lain tidak, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak, hanya satu saja. Pertama Petrus. Maka dari primus inter pares, pertama dari semua yang sama. Dan inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, suksesi apostolik gereja Katolik. Selesai. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Tidak ada lagi kedua Yakobus, ketiga Andreas, keempat tidak ada, hanya satu yang dikatakan. Pertama, kesaksian dari Matius, kesaksian dari Lukas, kesaksian dari Yohanes. Mau sekarang kesaksian dari Markus. Penting sekali kalau Markus 3 ayat 15, daftar para rasul, siapakah itu? Matius 10 ayat 2. Markus 3 ayat 15, daftar para rasul. Tempat pertama siapa? Markus 3 ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang itu yang ditetapkan ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus. Yang pertama siapa? Yang disebut Petrus. Kenapa semua daftar para rasul tidak menggantikan pertama siapa? Selalu Petrus paling ganteng, Pater. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Petrus? Itu pertanyaan
saya. Kenapa selalu Petrus? Oke, transfigurasi Markus 9 ayat 2. Daftar para rasul yang pergi ke Tabor. Sorry. Markus 9 ayat 2. Contoh kita pakai Petrus dalam Injilnya Markus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Kenapa Petrus pertama? Oke, 15 ayat 37. Yesus membangkitkan anak Jairo. 5 ya, Markus 5 ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus. Oke, Taman Getsemani 14 ayat 33. Saya bilang, maka setiap penginjil, bagaimana setiap penginjil menempatkan Petrus sebagai primus inter pares. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Yudas Iskariot. Petrus dibawa. Oke, cukup ya. Banyak sekali teman-teman kita bisa melihat dan semuanya. Kalau di dalam perjanjian baru di Petrus ya yang membangkitkan orang mati pertama, dan Petruslah yang mengatakan putuslah nyawamu juga kepada, di dalam ini Kisah 5 ayat 10 langsung. 5 ayatnya yang ke-10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Tetapi apa kata Petrus ayat 9? Ayat 9, kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusir engkau juga keluar." Petrus membangkitkan kisah 9 Dorcas itu 9 kisah 9:36, kisah 9 juga tentang pertobatan Paulus. Coba 36, setelah 36 itu. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan ke ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datanglah ke tempat kami." Maka berkepaslah Petrus dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Makanya pertanyaan dari tadi, kenapa tidak ke Petrus, tetapi pada rasul? Kita pakai data yang mana? Satunya menampakkan diri, satunya kalau kau baca baik-baik Yohanes 20, dia hanya pergi ke kubur, tapi belum ditampakkan dalam pengertian itu. Oke, jadi Paulus dalam pertobatannya di kisah 9, tetapi dia memberikan kesaksian bahwa hierarki dari penampakan Yesus setelah kebangkitannya itu kepada siapa pertama? Petrus, Kefas. Begitu tadi. Kenapa? Karena 1 Korintus yang sama kita akan pakai 3 ayat 11. Jangan ada orang lain yang meletakkan dasar yang lain selain yang telah Kristus letakkan. Selesai.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu ayat 22, jangan mengatakan saya ini Kefas punya, saya ini Apolos punya. Itu loh, Baik. Paulus sementara Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Karena itu Kristianus, orang Kristen, dari kata Yunani Kristus dan ano, yang artinya Kristus, ano artinya milik. Apa artinya di sini? Orang Kristen adalah miliknya Kristus. Miliknya Kristus ini harus ada di kandangnya. Walaupun begitu, Tuhan masih bermurah hati. Yohanes 10 ayat 16. Aku juga harus menjaga domba-domba dari kandang yang lain. 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.